warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kami, yaitu biografi yang berjudul Dr. Kiai Haji Idam Khalid. Yang pertama yaitu orientasi. Dr. Kiai Haji Idam Khalid atau yang kerap disapa dengan panggilan Pak Adam, lahir pada 27 Agustus 1922 di Sumatera dengan kecamatan Kekabaru, bagian negara Kalimantan Selatan. Beliau merupakan anak sulung dari 5 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Khalid Kothurul asal Amuntai, Hulu Sungai Tengah, sekitar 200 km dari Banjarmasin. Sejak kecil, Idham dikenal sangat cerdas dan pemberani. Saat masuk RA, ia langsung duduk di kelas 2 dan bakat pidatonya mulai terlihat dan terasa. Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyah Idham yang sedang mendapatkan banyak kesempatan dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, dan ilmu pengetahuan. Kemudian, Idham melanjutkan pendidikannya ke pesantren Gontor yang terletak di Probolinggo, Jawa Tengah. Kesempatan belajar di Gontor juga dimanfaatkan Idham untuk memperdalam bahasa Jepang, Jerman, dan Prancis. Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta, di Ibu Kota. Kepastian Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah dari Jepang sangat kagum. Pihak Jepang juga sering memintanya menjadi penerjemah dalam beberapa pertemuan dengan alim ulama. Dalam pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU. Idham mulai karirnya di NU dengan aktif di GPN. Tahun 1952, ia diangkat sebagai Ketua PB Ma'arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai dan 2 tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye pemilu 1955, Idham mengunjung peran penting sebagai ketua Ladisda pemilihan umum NU. Yang kedua, kejadian penting. Sepanjang tahun 1952 sampai 1955, ia yang juga duduk dalam majelis pertimbangan politik PBNU, sering mendampingi Rais Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah berkeliling ke seluruh cabang NU di Nusantara. Karena perolehan suaranya cukup besar dalam pemilu 1955, pada pembentukan kabinet tahun berikutnya, Kabinet Ali Sastromi Widodo kedua, NU mendapatkan jatah 5 menteri termasuk 1 kursi wakil perdana menteri. Yang ketiga, kejadian penting. Pertengahan tahun 1956, Orde Lama kembang dan tampilan baru Orde Baru. Namun posisi Idham diperintahkan tidak ikut tunggal dalam kabinet Ampera 1, Kabinet Ampera 2, dan Kabinet Pembangunan 1 yang dibentuk Soekarno. Ia dipercayai menjaga menteri kesejahteraan rakyat. Pada akhir tahun 1970, dia juga merangkap jabatan sebagai Menteri Sosial untuk melanjutkan tugas dari mendiang AM. Tambunan yang telah meninggal dunia pada 12 Desember 1970 sampai dengan terpilihnya penggantian tetap sampai akhir masa bakti kabinet pembangunan 1 pada tahun 1973. Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Idham kembali mengulang sukses dalam pemilu 1971. Namun setelah itu, pemerintah melebur seluruh partai menjadi hanya 3 partai, yaitu Golkar, PDI, dan PPP, dan NU tergabung di dalam PPP. Idham Khalid menjabat Presiden PPP yang jabatannya sampai tahun 1989. Ia juga terpilih menjadi Ketua MPR atau DPR RI sampai tahun 1997. Jabatan terakhir di embat Idham Khalid adalah Ketua Dewan Pertimbangan Agung sampai tahun 1993. Kiai Haji Dr. Idham Khalid menghembuskan nafas terakhir dan menghadapi kaumnya dengan tenang pada tanggal 11 Juli 2010 Masehi atau 28 Syakban 1431 Hijriah.
Pukul 8 WIB pada usia 68 tahun, penulis Syarif melepas pemberangkatan jenazah almarhum dari rumah duka di kompleks perguruan Darul Maarif Cipete Jakarta Selatan ke tempat pemakaman di Cisarua, Bogor. Pemakaman jenazah Idham Khalid dilaksanakan dengan upacara militer di kompleks Pondok Pesantren Anak Yatim Darul Quran Cisarua, Bogor. Pada tanggal 7 November 2011, pemerintah menganugerahkan gelar pahlawan nasional untuk almarhum Kiai Haji Dr. Idham Khalid sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang besar terhadap negara dan bangsa. Sebagai pahlawan nasional untuk Idham Khalid, gelar pahlawan nasional pada tahun itu diberikan untuk dua tokoh Islam terbuka lainnya, yaitu Prof. Dr. Hamka dan Mr. Jaluddin Prawirangga. Yang terakhir, orientasi. Perjuangan dan pengabdian Idham Khalid dengan segala kelebihan dan kekurangannya patut dikenal dan diambil hikmahnya oleh para pemimpin bangsa dan generasi muda yang terpilih. Mozaik pengabdian politisi Santi menjadi inspirasi di tengah langkahnya keteladanan yang otentik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.